Ôi, phải chào ơi. Video berikut memperlihatkan sekelompok teman yang sedang bermain lempar tangkap di depan sebuah bangunan terbengkalai yang terkunci. Awalnya suasana terlihat santai dan tidak ada hal mencurigakan. Saat salah satu dari mereka melempar bola lebih tinggi, sesuatu yang tidak terduga muncul dalam rekaman. Mereka menyadari ada sosok aneh yang terlihat sekilas di sekitar bangunan tersebut. Cukup jelas untuk menarik perhatian, tetapi terlalu cepat untuk langsung dipahami. Merasa ada yang tidak beres, kelompok itu kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pengelola properti. Pihak pengelola menyatakan bahwa bangunan itu telah kosong selama bertahun-tahun dan seharusnya tidak ada siapapun di dalamnya. Karena penasaran, mereka memutuskan untuk memeriksa langsung ke dalam bangunan. I've got it on camera. The room's been empty. There's a boy's face in the corner of the window. Sure, you know, there's not even a landlord in the building. How are you supposed to get in there? Oh, I think fell over. The room's empty. Nothing in here. I told you it's been empty for years. I told you it's been empty for years. Saat tiba di lantai atas, mereka menemukan sebuah ruangan yang terkunci rapat, bahkan disebut sudah tidak dibuka selama lebih dari 2 tahun. Namun ketika mereka mengintip ke dalam, ruangan tersebut benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia. Meski begitu, rekaman kamera mereka menunjukkan sesuatu yang berbeda. Di salah satu sudut jendela, terlihat sekilas wajah seorang anak laki-laki yang mengintip dari dalam ruangan tersebut. Sosok itu muncul hanya sesaat sebelum menghilang tanpa jejak. Hingga kini, tidak ada penjelasan pasti mengenai apa yang sebenarnya mereka lihat. Sebagian penonton percaya bahwa video ini hanyalah rekayasa. Namun yang lain berpendapat bahwa ekspresi wajah dan gerakan sosok tersebut tampak terlalu realistis untuk sekedar rekayasa. Seorang pria bernama Dustin Lee Frazier mengunggah sebuah video ke akun TikTok-nya pada Juni 2024. Video tersebut memperlihatkan rekaman kamera keamanan di tempat kerjanya, dan sejak awal sudah terlihat adanya kejadian yang tidak biasa. Dalam rekaman itu, tampak sebuah sosok menyerupai bayangan duduk di salah satu kursi. Kejadian ini membuat Dustin panik hingga mengalami hiperventilasi. Ia kemudian keluar dari ruang keamanan dan berkeliling gedung untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat Dustin mencoba memverifikasi langsung lokasi yang terlihat di kamera, sosok tersebut tidak ditemukan di tempat yang sama. Ia melanjutkan pemeriksaan ke beberapa area lain di dalam gedung. Ketika kembali ke ruang kontrol untuk melihat ulang rekaman, situasi justru semakin membingungkan. Di salah satu kamera lain, terlihat sebuah pintu terbuka dengan sendirinya. Dustin kembali turun untuk memeriksa, tetapi saat dia tiba, pintu tersebut sudah tertutup rapat tanpa tanda-tanda adanya orang lain. Yang lebih aneh, sosok yang sebelumnya terlihat di kursi kini benar-benar menghilang tanpa jejak di seluruh rekaman. Hingga saat ini tidak ada penjelasan pasti mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden tersebut. Video berikutnya berasal dari sebuah kanal YouTube misterius bernama SNCH. Serangkaian video pendek di kanal ini pertama kali diunggah pada tahun 2015, termasuk salah satu klip berdurasi hanya 11 detik yang memicu banyak spekulasi. Sejak saat itu, banyak YouTuber dan komunitas online mencoba menganalisis isi kanal tersebut,
untuk menentukan apakah ini benar-benar rekaman kejadian paranormal atau hanya bagian dari sebuah ARG, Alternate Reality Game. Hingga kini belum ada kesimpulan pasti. Dalam salah satu video, beberapa pria terlihat sedang bersantai di dalam rumah. My camera's like, what the f***, dude? Holy sh**, what the f***? Terdengar suara dentuman keras dari arah pintu menuju garasi. Reaksi mereka langsung berubah menjadi tegang. Mereka ragu untuk memeriksa sumber suara tersebut, namun akhirnya memutuskan untuk menyelidikinya. Right now, holy sh**, what did, no, dude, no, f*** that, dude, no, f*** that. What did you see? What did you see? It's the f***ing light. Man, dude, what the f***? My camera's off, dude, the f***ing screen's like completely black, dude. No, it's completely black. Sebuah wajah samar yang tampak mengintip dari jendela, lalu menghilang dengan cepat. Menariknya, tidak satu pun dari mereka menyadari kemunculan sosok tersebut saat kejadian berlangsung. Yang membuat misteri ini semakin dalam adalah fakta bahwa kanal SNCH tiba-tiba berhenti mengunggah konten. Tidak ada pembaruan selama lebih dari 3 tahun, tanpa penjelasan apapun. Klip berikut ini dibagikan oleh sebuah kanal YouTube bernama Truth is Fiction. Video tersebut menampilkan cuplikan yang tampak seperti diambil dari sebuah dokumenter alam berjudul The Great North. Pada awalnya, rekaman memperlihatkan pemandangan yang indah dan tenang, sekawanan rusa kutub berlari bebas di sekitar perairan luas. Semuanya terlihat normal, bahkan menenangkan, seperti dokumenter alam pada umumnya. Namun suasana berubah ketika sesuatu yang tidak biasa muncul di latar belakang. Jika diperhatikan dengan saksama, terlihat sosok tinggi berbulu berjalan di dekat kawanan rusa tersebut. Sosok itu hanya muncul dalam waktu singkat sebelum akhirnya menghilang dari pandangan. Penampakan ini memicu berbagai spekulasi di kalangan penonton. Sebagian percaya bahwa sosok tersebut mungkin adalah makhluk legendaris seperti Bigfoot, mengingat bentuk dan gerakannya yang tidak biasa. Namun ada juga yang berpendapat bahwa itu bisa saja seorang manusia biasa yang kebetulan berada di lokasi tersebut. Meski demikian, keberadaan seseorang di dekat kawanan rusa liar tanpa alasan yang jelas tetap menimbulkan tanda tanya. Hingga kini belum ada penjelasan pasti mengenai apa yang sebenarnya terekam dalam video tersebut. Legenda tentang desa Inunaki merupakan salah satu urban legend paling terkenal di Jepang, yang mulai beredar sejak tahun 1990-an. Kisah ini menceritakan tentang sebuah desa misterius di prefektur Fukuoka, yang konon menolak tunduk pada hukum dan konstitusi Jepang. Desa ini dipercaya berada di sekitar Gunung Inunaki, dekat jalur pegunungan yang dikenal sebagai Inunaki Pass. Hingga saat ini, keberadaan desa tersebut masih belum dapat dipastikan. Tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa desa Inunaki benar-benar ada. Namun ada fakta menarik yang sering dikaitkan dengan legenda ini. Sebuah desa bernama Inunaki memang pernah ada secara historis, berdiri antara tahun 1691 hingga 1889. Di dekat pintu masuk wilayah tersebut, konon pernah ditemukan sebuah tanda tulisan tangan yang memperingatkan bahwa konstitusi Jepang tidak berlaku di sini. Menurut cerita, untuk mencapai desa ini, seseorang harus mengikuti jalan kecil tanpa penanda yang terletak di dekat terowongan Inunaki lama. Salah satu kisah paling terkenal berasal dari tahun 1970-an. Diceritakan sepasang kekasih yang mobilnya mogok saat dalam perjalanan mencari bantuan. Mereka tersesat ke dalam hutan dan tanpa sengaja menemukan desa tersebut. Di sana, mereka bertemu seorang pria tua yang tampak tidak waras. Pria itu menyambut mereka, sebelum akhirnya membunuh keduanya dengan sabit. Legenda lain menyebutkan adanya bilik telepon di dekat jembatan Inunaki. Konon, telepon tersebut terkadang berdering di malam hari. Siapapun yang menjawab panggilan itu dipercaya akan dikutuk, dan secara perlahan kehilangan kendali atas tubuh serta pikirannya, sebelum akhirnya ditarik ke desa tersebut. Terowongan Inunaki lama sendiri dibangun pada tahun 1949 dan ditinggalkan setelah terowongan baru dibuka pada tahun 1975. Tempat ini juga dikenal karena sejarah kelamnya. Pada tahun 1988, 5 pria menculik, menyiksa, dan membunuh seorang pekerja pabrik di terowongan tersebut. Kini, terowongan lama itu telah disegel, dan pada tahun 2000 ditemukan lagi jasad di bendungan yang tidak jauh dari lokasi.
Semua peristiwa ini semakin memperkuat reputasi kawasan Inunaki sebagai tempat yang angker dan penuh misteri. Dalam sebuah video yang diunggah oleh saluran YouTube Jepang, terlihat seorang pria berjalan mendekati terowongan Inunaki lama. Namun sebelum ia benar-benar masuk, ia melihat sesuatu yang membuatnya langsung mundur. Konnichiwa. Di kejauhan tampak sosok yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang duduk diam di atas tumpukan batu bata, atau mungkin sesuatu yang lain. Tanpa menunggu lebih lama, pria itu segera berbalik dan meninggalkan lokasi tersebut. Keputusan yang, mengingat sejarah dan legenda yang menyelimuti tempat itu, mungkin adalah pilihan paling bijak. Jadi bagaimana menurutmu?